Oke, halo teman-teman semuanya. Sekarang kita lagi berlibur di Pantai Pal Likupang. Dan di sebelah kiri saya ada ketua saya, Ketua PPK Tikala. Sekarang kita mau bincang-bincang sedikit mengenai tahapan pilkada. Bagaimana Ketua? Apa kabar ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang tahapan sudah sampai di mana ini? Sekarang tahapan sudah sampai di pengumuman daftar pemilih sementara DPS. dan tentunya ini ketika pengumuman ini daftar pemilih sementara sudah kita umumkan, dengan sendirinya kita sudah masuk pada tahapan tanggapan masyarakat terkait daftar pemilih. Oke. Apabila ada pemilih yang belum terdaftar di DPS, agar kiranya masyarakat maupun pengurus partai politik, LO, pemerintah setempat agar kiranya bisa memasukkan tanggapan terkait nama-nama pemilih yang belum terdaftar di kelurahan masing-masing. Oke, berarti ini kalau sudah tanggapan, berarti ini sudah memenuhi melewati proses-proses yang panjang. Dan saya dan ketua ini sudah melewati proses itu ya, mulai dari coklit. Itu kira-kira apa kendala dari kita sebagai penyelenggara dari coklit sampai di DPS ini? Kalau untuk kendala, saya pikir sampai detik ini untuk Kecamatan Tikala tidak ada semua bisa diselesaikan. Nah, persoalan untuk ke depan agar kiranya ketika dalam tahapan coklit, agar petugas pengurutan data pemilih atau PPDP. Atau yang biasa kita kenal Pantarli, Yes. supaya antar Pantarli ini ada koneksi, ada komunikasi agar kiranya ketika mendata pemilih supaya mereka tidak mendata di orang yang sama gitu. Oke. Karena biasanya di daftar pemilih itu ada nama yang ada di salah satu PPDP. Nah, ternyata ketika mereka coklik, Ya. ada masyarakat yang merasa bahwa mereka belum didatangi sehingga mereka minta PPDP untuk mendata mereka. Oke. Nah, padahal nama mereka itu sudah ada di teman-teman PPDP yang lain. Nah, sehingga ketika dipaksakan untuk dimasukkan ke pemilih baru, itu ke depan nama mereka itu bisa jadi ganda. Oh, Karena ya. sudah ada di AKWK, tetapi di AKWK teman PPDP yang lain data mereka gitu. Ketua, saya mau bertanya. Ketika orang yang tidak ada di AKWK, tapi dia penduduk setempat, mempunyai KTP setempat, itu dia mau masukkan namanya di tahapan apa? Kalau misalnya ketika PPDP turun di lapangan, kemudian namanya tidak ada di AKWK, sering terjadi seperti ini. Contoh, misalnya di dalam satu keluarga itu yang ada di AKWK, mereka punya hanya nama tiga nama yang keluar. Nah, padahal di kakaknya itu ada 4. Sehingga kita tanyakan, misalnya contohnya suami tidak terdaftar di AKWK, itu PPDP tanya pekerjaan suami apa. Nah, biasanya kan dia contohnya pensiunan TNI, otomatis kan kalau sudah pensiunan TNI dia sudah bisa memilih. Nah, nama itu yang dikasih masuk di pemilih baru. Ada formulirnya yang namanya AAKWK untuk pemilih baru. Begitupun misalnya contoh anaknya tidak terdaftar di AKWK. Nah, nanti anaknya ini bisa dikasih masuk di pemilih baru. Gitu. Pertanyaan saya, kalau misalnya satu keluarga ini tidak terdaftar di AKWK, gimana itu? Nah, itu dikasih masuk pemilih baru semuanya. Oh, masuk di tahapan yang lalu itu berarti? Dia bisa masuk di coklit. Jadi proses coklit itu kan ditanya ke pemerintah setempat. Data ini diminta keterangan ke pemerintah setempat. Apakah nama-nama tersebut masih ada yang belum terdaftar? Misalnya contoh kan dia masih baru belum lama lah tinggal di kelurahan itu. Nah, itu PPDP harus datangi mereka agar supaya bisa dipastikan bahwa apakah mereka sudah mengurus status kependudukan mereka sudah berdasarkan kelurahan tempat mereka ditugaskan gitu. Kalau KTP-nya sudah jelas,
dia penduduk setempat, kakaknya juga demikian, maka mereka dikasih masuk di pemilih baru. Oke. Nah, itu sudah lewat. Sekarang kita sudah masuk di daftar pemilih sementara. Untuk itu sekarang diminta tanggapan masyarakat. Kira-kira seperti apa tanggapan yang harus diberikan masyarakat? Bagaimana prosesnya itu bagaimana? Nah, sekarang kan untuk tanggapan masyarakat, TPS kan ditugaskan untuk standby di kelurahan Sekretariat masing-masing. ya. Sekretariat. Jadi ada kalau misalnya ada dari pemerintah, dari masyarakat atau dari partai politik, LO, ada misalnya nama yang belum terdaftar di daftar PPS, mereka harus mengisi yang formulir A1 AKWK terkait tanggapan masyarakat. Iya. Nah, A1, di situ dikasih masuk terkait nama tersebut, apakah dia belum terdaftar. Di tangan masyarakat itu bukan cuma hanya belum terdaftar sebagai pemilih, tetapi ketika mereka cek nama-nama di TPS, ternyata ada pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, contoh meninggal, sudah pindah domisili, mereka bisa kasih tanggapan masyarakat bahwa ternyata pemilih tersebut sudah TMS, tidak memenuhi syarat, gitu. Bukan hanya sekedar pemilih baru, bukan yang orang yang belum terdaftar juga. Jadi bisa juga dikasih tanggapan terkait pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Kalau ubah data bisa juga. Bisa juga, misalnya contoh ada elemen data yang salah, bisa dikasih tanggapan masyarakat, ternyata elemen data itu salah, mungkin bisa jadi salah nicknya atau kakak, elemen data terkait namanya ada kesalahan huruf, tetap bisa dikasih tanggapan masyarakat untuk diperbaiki elemen datanya. Nah, setelah itu setelah ditanggapi oleh masyarakat, kemudian PPS mengisi A1A itu toh, baru kemudian selanjutnya. Nah, setelah itu nama-nama tersebut kita akan rekap per kelurahan dulu. Per TPS, per TPS, karena itu kan ketika tanggapan masyarakat itu kita akan masuk di TPS berapa gitu di setiap kelurahan. Nah, kita akan rekap namanya itu, kemudian kita akan masuk di kalau rekap di kelurahan kan AB1. AB1 di kecamatan AB2. By name-nya kemudian kita akan input ke sistem data informasi pemilih, sehingga kita akan plenokan di DPSHP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Hasil perbaikan di KPU akan ditetapkan sebagai DPT. Nanti nama-nama tersebut yang dijadikan tanggapan masyarakat nanti akan diperbaiki di DPSHP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Ya, tadi bincang-bincang saya bersama Ketua PPK Tikala. Sekarang kita sudah pada tahapan tanggapan masyarakat untuk daftar pemilih sementara. Jadi buat kalian masyarakat yang pengen tahu kalau kalian terdaftar untuk memilih nantinya di Pilkada serentak tanggal 9 Desember, kalian langsung saja cek di kelurahan setempat dan lihat nama kalian. Kalian bisa tanggapi, ubah data, ataupun ada hal-hal yang perlu kalian tanggapi.